Selamat datang kembali di channel Ekstrim. Kali ini kita akan membahas tentang RHH 135. Jadi buat kalian yang membeli modul drum digital Yamaha atau electric drum, mungkin yang produk baru akan ada masalah pada saat kita menekan pedalnya. Jadi masalahnya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah penyangga di dalamnya sini yang untuk seri baru jauh lebih besar daripada yang untuk seri lama. Jadi pada saat kita menekan karetnya, ini ditekan pada saat pedalnya turun, penyangganya akan menahan tekanan karetnya. Jadi buat kalian yang menggunakan RH 135, terkadang pedalnya waktu ditekan masih tidak mau close hi hatnya atau selalu mental ke splash. Jadi itu solusinya, kita harus benar-benar buka. Kita buka semua penyangga aslinya. Jadi yang baru ini memang ada bagusnya, yaitu dia ada koplingnya. Jadi pada waktu kita putar lewat, dia ada pegas untuk koplingnya. Jadi kalau dilihat jeratnya ikut kembali lagi. Nah, ini yang seri baru seperti itu. Kalau yang seri lama, saya kasih lihat yang seri lama nanti. Nah, jadi untuk modifikasi yang pertama ini, tentunya kita harus melepas, dimana ngelepasnya ini agak susah karena memang jauh lebih gemuk. Jadi cukup rumit lepasnya. Jadi karetnya kita harus sambil ditekan. Jadi kalian bisa lihat benar-benar lebih gemuk daripada rumah karet aslinya. Nah, jadi ini seri baru untuk RH 135, dia ada koplingnya. Jadi kalau kita bawa ke sini dia ngepir. Dan kalau lebih kuat lagi dia akan ngopling seperti ini. Nah, ini fitur terbarunya, tapi ada kurangnya karena menghambat padnya nih. Jadi cara pertama adalah menipiskan pad bawaannya. Jadi kalau kita ukur, semoga kalian nanti yang mengalami masalah sama bisa sama juga mengatasinya. Jadi ini hanya main 28 mm jaraknya dari karet ke bawah. Jadi kalau posisinya full nekan, kita ukur lagi. Jadi posisinya kalau full tekan, kita ukur lagi. Dia hanya 20,9 atau 21 mm. Jadi pada saat kita naruh ini, ketinggian plus padnya jangan sampai di 21. Jadi ini 21,77, masih nabrak sedikit. Jadi saya harus bikin di bawah 21 atau di bawah 20. Saya akan nipisin lagi untuk busanya. Busanya saya pakai yang ukuran diameternya pas dengan rumah plastiknya di sini, supaya dia nggak geser terlalu banyak. Saya akan tipisin lagi, atau saya akan cari yang lebih tipis. Jadi sebentar itu saya coba kasih lihat yang seri lamanya.
Nah, ini adalah quick coupling RH 135 yang seri lama. Jadi bedanya kalau kalian pas kebetulan belinya dapatnya seri yang seperti ini, pasti akan bermasalah seperti tadi, walaupun memang fiturnya lebih bagus. Nah, kalian bisa bedakan, bandingin nanti yang seri baru jauh lebih tebal dan diameternya jauh lebih besar ketimbang yang seri lama. Tapi bagusnya yang seri baru adalah ininya, pinnya lebih besar, jadi nggak seberapa goyang padnya ini, dan dia bisa goyang lebih dengan fitur barunya. Ini ada koplingnya di sini. Nah, bedanya di situ. Jadi yang seri lama tidak ada masalah sama sekali pada RH 135 kalau kalian menggunakan koplingnya yang seri lama. Jadi untuk seri baru kita akan nipisin busanya lagi. Jadi kebetulan saya ada yang busanya yang lebih tipis lagi, saya akan pakai yang lebih tipis. Kalaupun nggak ada, kalian bisa motong busanya. Jadi lebih tipis sedikit lagi. Kita akan gunakan yang ini. Diameternya jadi lebih kecil, cuman nggak apa-apa. Apa itu dinosaurus? Jadi yang pertama solusinya mengecilkan busanya. Ya, saya belum ukur supaya tahu perbedaan. Jadi totalnya 19,9, jadi nggak sampai 20 mili. Dan mudah-mudahan ini berjalan bagus. Jadi untuk masukinnya juga agak lumayan sulit. Harus benar-benar ditekan. Nah, jadi kalau udah tadi tipis, pada saat kita menekan ini bagian ini, jadi udah nggak kena lagi yang di dalam, jadi kita bisa free yang di dalam. Kalau yang tadi sebelumnya masih karetnya, sensor padnya masih terganjal oleh kopling di dalamnya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, bawaannya ini. Jadi kalau di gambarnya pasangnya seperti ini, jadi sebenarnya pasangnya terbalik seperti ini yang nah kalau saya balik baru dia lebih ringan untuk ditekan pedalnya. Jadi saya gunakan konfigurasi yang terbalik dari gambar paduan ini. Sorry, belum sempat dipasang. Kita pasang dulu ini ya, yang kecil aja. Ini ya tetap pakai yang kecil karena bawaannya juga kecil. Nah, ternyata kurang tebal karena yang bawah tadi kita tipiskan. Jadi saya pakai busa yang ini untuk atasnya, kita dobelkan. Kurang bagus juga terbalik.
terlalu keras, jangan terlalu kendor, karena kalau terlalu kendor dia turun lagi. Jadi sampai bisa main dengan bagus walaupun hanya sedikit. Untuk kunci posisinya, nah bagusnya ini ada koplingnya, jadi kita bisa putar sesuai koplingnya. Udah Bu lihat gamenya gimana tuh Bu? Game apa itu? Sobek nanti, aduh. Aduh lem, aduh. Sini. Ada di kamar di dalam. Aduh lem, sobek nanti. Aduh. Nah ini udah, tadi kita udah tipisin, udah dikencangin yang di atasnya. Jadi ini open, half, dan ini close. Jadi karena suaranya kurang besar, jadi untuk open, half, sama close nya ya udah bagus. Yang terutama splash nya yang agak susah. Nah jadi untuk splash lebih enak daripada bawaan pad aslinya, busa aslinya, karena karetnya itu ditahan oleh kopling yang tipe barunya. Jadi kalau yang tipe lama karetnya akan ada di samping-sampingnya, jadi yang tipe baru bisa nabrak kopling, badan koplingnya ini. Jadi kalian kalau yang dapatnya tipe baru, jadi ada bermasalah dengan open, half, sama close nya, terutama di splash nya. Jadi kalau padnya nabrak sama koplingnya ini akan susah sekali untuk trigger splash nya. Jadi kalau yang ini jauh lebih gampang daripada yang awalnya masih berat sekali. Jadi itu tips dari saya. Nah, jadi setelah dimodif tadi, kita tipiskan koplingnya dan busa yang atas kita kencangkan sedikit, jadi jangan terlalu keras juga supaya bisa main. Kita akan lebih gampang untuk trigger half close dan close posisinya, dan terutama untuk splashnya dia lebih mudah karena karet padnya tidak lagi menabrak dari badan kopling hi-hatnya ini. Jadi kalau yang lama posisi karetnya ada di luar sini dengan jarak yang jauh karena lebih kecil, dan yang baru tadi karena ada sistem kopling kanan kirinya, jadi dia bisa nabrak untuk karet padnya, jadi menghambat pada saat kita trigger close kemudian kita lepas, jadi kadang kena kadang enggak. Jadi seharusnya jauh lebih mudah kalau untuk trigger splashnya. Nah, jadi cukup
tidak menggunakan yang kencang sekali tekanan kaki ya, sudah ke trigger splash. Jadi sebelumnya harus benar-benar kita pukul kencang supaya bisa mental lagi. Jadi seperti itu tips dari saya untuk yang RHH 135 ini. Jadi semoga kalian yang kebetulan memiliki seri barunya dan punya masalah seperti yang saya ceritakan, jadi bisa memperbaikinya dengan mudah. Jadi hanya menipiskan busanya ini saja, masalahnya sudah teratasi. Dan satu lagi, mungkin aslinya ada busa di bawah sini, itu tidak perlu dipasang, jadi langsung aja. Nah, jadi langsung aja pasang dari mounting aslinya, kemudian ringnya dan pad bawaannya RH135 ini. Jadi pad bawaannya pasangnya posisinya terbalik, spon peredamnya di bawah dan yang lurus besarnya di atas. Itu akan lebih memudahkan, karena kalau sponnya di bawah dia akan meredam lagi pad dari simbalnya sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Apapun yang kalian tanyakan nanti akan saya berusaha jawab di kolom komentar, atau kalian bisa chat juga di WhatsApp apabila diperlukan. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi salam musik Indonesia.